A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita sampai juga mencecah langkah di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Ada dua perasaan yang terasa ketika kita berada di bulan yang sangat kita cintai ini. Perasaan yang pertama tentu rasa gembira. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, bermunajat, menikmati malam-malam syahdu yang penuh dengan keindahan di bulan yang penuh dengan keampunan ini. Sebab berapa banyaknya orang yang tahun lalu masih bisa mengecap indahnya bulan suci Ramadan, tapi di tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Berapa banyaknya sanak dan saudara kita, Handai dan Taulan, yang tahun lalu masih sama-sama dengan kita, tapi tahun ini mereka sudah tidak ada. Ini yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan kita nikmat hidup, sehingga pada tahun ini kita masih bisa bersama-sama menghidup-hidupkan malam Ramadan. Oleh sebab itu, kesempatan yang diberikan Allah ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Tidak mustahil Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara. Karena tidak seorang pun yang bisa memastikan apakah dia masih hidup di Ramadan yang akan datang. Ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa sesuatu yang paling dekat bagi manusia adalah kematian. Kenapa kematian itu sangat dekat? Sebab tidak seorang pun yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, dan dalam keadaan yang bagaimana dia mati. Maka kematian bisa datang tiba-tiba di mana saja dan dalam keadaan yang bagaimana jua. Maka nikmat yang diberikan Allah ini jangan kita sia-siakan. Isi Ramadan ini dengan penuh melaksanakan segenap aktivitas-aktivitas kebajikan. Jangan sampai di dalam kubur nanti kita menyesal. Kenapa Ramadan berlalu tidak pernah saya isi dengan sepenuh hati? Kalau itu terjadi, maka sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jangan sampai habis arang besi binasa, habis minyak sambal ndak enak, habis santan gulai ndak jadi. Begitu juga yang kita khawatirkan. Ramadan berlalu tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadisnya,
Hadis ini memiliki banyak sekali redaksi, tapi di antara redaksinya adalah kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Terlalu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu terkecuali hanya sekedar rasa lapar dan haus saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, ada banyak amal-amal sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama salaf untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama tentu qiyamul lail, menghidup-hidupkan malam Ramadan. Menghidup-hidupkan ini banyak macam-macamnya, tapi di antara yang populer adalah menunaikan qiyamul lail dalam bentuk solat sunnah yang kita kenal dengan solat tarawih. Hari ini kita tidak lagi pada dataran memperdebatkan berapa rakaat solat tarawih, apakah 8 rakaat atau 20 rakaat, apakah kita mengerjakannya masna-masna 2 rakaat atau kita mengerjakannya 4 rakaat kemudian 3 rakaat witir. Itu perdebatan klasik yang tidak akan pernah berujung. Oleh karena itu, selagi masih ada dalilnya, maka sholat tarawih itu harus kita laksanakan dengan penuh kehusukan. Kita tidak mau lagi seperti generasi-generasi sebelum kita yang sibuk berdebat, yang betul itu sekian rakaat, di luar dari sekian rakaat itu tidak betul. Padahal masalah sholat tarawih, para ulama-ulama terdahulu sangat berlapang dada. Ada yang mengerjakan 8, ada yang mengerjakan 20. Tidak ada lagi perdebatan. Kalau masih diperdebatkan juga, khususnya di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin ini, kalau masih juga diperdebatkan, saya memberikan solusi. Tinggalkan saja yang 8, tinggalkan saja yang 20. Mari kita sholat tarawih seperti dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di zaman generasi tabi'in. Berapa rakaat Imam Hasan Al-Basri melaksanakan sholat tarawih? Beliau melaksanakan sholat tarawih 40 rakaat. Ngapain kita memperdebatkan hal-hal seperti itu lagi? Maka yang paling penting, seperti yang dikatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, jangan tanya bagaimana melaksanakannya, jangan tanya bagaimana panjangnya, bagaimana baiknya, tapi yang paling penting laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama, isi malam-malam Ramadan kita dengan qiyamul lail dalam bentuk melaksanakan sholat tarawih. Ada juga amalan-amalan lain yang dianjurkan untuk kita melaksanakannya di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi sesungguhnya bukan sekedar membaca, intinya bersahabat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Keakraban kita dengan Al-Quran itu bisa ditempuh paling tidak dengan 4 tingkatan. Yang pertama, kita mendekati Al-Quran dengan cara tilawah, yaitu membacanya. Kita baca Al-Quran dengan sepenuh hati, kita renungi bacaan itu dengan sepenuh jiwa. Kalau membaca sudah bagus, maka naikkan ke level yang kedua, yaitu tahfiz. Kita coba menghafal Al-Quran.
saya tersentuh. Ada salah seorang jemaah kita, istri dari Ustadz Awaluddin, umur sudah 70 tahun, dibulatkannya tekadnya, pergi mengkhususkan diri menghafal Al-Quran di pesantrennya Ustadz Mustafa Umar di Lubuk Sakat. Konon kabarnya betul-betul dia bertahassus dalam masa 2 bulan. Perempuan yang berumur lebih kurang 70 tahun itu dapat menghafal 30 juz Al-Quran. Ternyata betul kata Rasul bahwa Al-Quran itu mudah membacanya dan mudah pula menghafalnya. Hanya saja tergantung pada kita. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dari tilawah sekedar membaca, kita naik ke level yang kedua yang disebut dengan tahfiz. Kita coba pada bulan Ramadan ini memperkaya hafalan kita. Jangan sampai bacaan kita dalam sholat istiqomah mengulang-ulang 5 ayat 5 surah yang kita baca saja, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sekali-sekali inna a'toina, dan diteruskan dengan wal asri. Coba kita kembangkan hafalan itu. Alangkah anehnya kalau 30 hari kita berpuasa, 30 malam kita bisa menghafal, tidak juga tambah hafalan kita 1 atau 2 surah, itu tentu sangat lucu kedengarannya. Dari tahfiz kita naik ke level yang ketiga yang disebut dengan tafhim. Kita pahami Al-Quran, baca tafsir-tafsir Al-Quran, dengar kelas-kelas Al-Quran, sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi hudal linnas, menjadi al-bayyinat, dan dia menjadi al-furqan, pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dari tafhim kita naik ke level berikutnya yang disebut dengan tadabbur. Tidak sekedar memahami hukum, tidak sekedar memahami apa yang tersurat, tapi tadabbur. Kita juga coba memahami hikmah-hikmah di setiap larangan, di setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran itu lautan hikmah, samudra budi. Semakin kita dalami Al-Quran, maka akan semakin banyak kita dapati rahasia-rahasia yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah tahalluq bil Quran. Bagaimana setiap kita bisa mengkristalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah miniatur dari Al-Quran. Kita menjadi duta-duta Al-Quran. Ini yang dikatakan Rasul, seperti mana hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Ketika orang bertanya kepada Aisyah, siapa itu Rasulullah? Aisyah menjawab, Rasul itu Quran yang berjalan. Bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Semoga di bulan Al-Quran diturunkan ini kita semakin akrab dengan Al-Quran dan kita mampu menjadi miniatur-miniatur dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.